Selamat sore adik-adik, ketemu lagi ya untuk renungan firman Tuhan ya saat sore hari ini. Kakak mau tanya yang di rumah sudah pada mandi belum? Ya yang belum mandi ayo segera mandi dulu. Ya kita persiapkan biar apa? Biar lebih wangi, lebih fresh, lebih harum. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan jangan lupa untuk Alkitabnya ya yang sama orang tua bisa dibawa ya. Oke. Saat sore hari ini kakak akan bercerita tentang Esau dan Yakub yang saling mengampuni ya. Adik-adik pasti pernah ingat cerita-cerita sebelumnya bahwa Yakub itu pernah curang kepada Esau. Kalau seseorang yang dicurangi itu pasti akan merasa apa? Jadi marah gitu ya. Itu yang dilakukan Yakub kepada Esau telah mencurangi kakaknya, ya kan? Setelah itu karena melakukan kesalahan, Yakub pergi. Nah, dari ya ceritanya seperti itu. Yakub takut bertemu dengan Esau karena Esau marah sekali kepada si Yakub. Nah, adik-adik ya. Jadi ceritanya adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bisa ditampilkan nanti slide-nya di bawah ini ya. Kejadian pasal 32 itu nanti dari ayat pertama sampai yang terakhir itu akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Ya, tapi saat sore hari ini kakak akan ringkas ceritanya lebih sederhana lagi supaya adik bisa lebih memahami dan mengerti tentang inti ceritanya ya. Jadi pada saat karena Yakub lama sekali menghindar daripada Esau karena dia merasa takut, ya kan? Karena merasa takut, pada akhirnya Yakub memberanikan diri untuk bertemu dengan Esau. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Jadi memberanikan diri untuk bertemu dengan Esau. Nah, tetapi sebelum bertemu dengan Esau, Yakub berdoa. Nah, kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku ini mau bertemu dengan kakakku Esau. Saya mau meminta maaf karena telah berbuat salah kepada kakak saya. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, jadi singkat cerita, setelah berdoa, Yakub memberanikan diri bertemu dengan Esau. Nah, jadi ceritanya deng gitu ya. Karena si Yakub pasti merasa takut di dalam hatinya. Tetapi saat Yakub bertemu dengan Esau, Yakub mengajak semua keluarganya, ya kan? Semua keluarganya diajak sama Yakub untuk bertemu dengan Esau. Apa yang dilakukan Yakub pada saat pertama kali bertemu dengan Esau, ya kan? Kalau adik-adik bisa lihat ada gambarnya nanti ditampilkan di situ ya kak ya. Nah, di situ Yakub sujud di depan Esau. Ya, karena dia merasa bersalah kepada Esau, ya kan? Dia berpikir bagaimana supaya saya bisa dimaafkan oleh kakak saya. Bagaimana kakak saya bisa mengampuni kesalahannya, ya kesalahan saya gitu ya. Jadi si Yakub mengambil sikap ya untuk bersujud di depan Esau. Nah, setelah bersujud di depan Esau tidak lama kemudian Esau pun datang menghampiri Yakub. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Apakah Esau tetap marah seperti sebelumnya? Ya kan? Nah, tentu tidak adik-adik ya. Jadi Esau datang menghampiri adiknya, ya kan? Lalu si Yusuf berkata, kakak aku minta maaf gitu ya, buat segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Ya seperti itu adik-adik ya. Nah lalu Esau mengambil sikap yang begitu luar biasa sekali karena kasihnya juga yang sudah ada di dalam diri Esau yang diberikan Tuhan Allah kepada dirinya. Esau pun memaafkan Yakub.
Yakub dipeluk sama Esau gitu ya, dipeluk. Aduh, kangen sekali, rindu sekali bertemu dengan adiknya. Kenapa? Karena lama sekali tidak berjumpa dengan adiknya, hanya karena permasalahan Yakub pernah berbuat curang kepada Esau. Ya tadi ya. Nah, setelah itu mereka akhirnya baik kembali. Mereka ngobrol kembali dengan hati yang penuh sukacita. Yakub mulai memperkenalkan keluarganya kepada Esau. Ya, ini adalah istri saya, ini adalah anak saya. Begitupun juga dengan Esau. Ya kan, Esau sangat menerima baik diri Yakub karena kerendahan hati Yakub untuk meminta maaf kepada kakaknya. Ya, adik-adik ya. Setelah Yakub baikan sama Esau akhirnya pergi dahulu, ya kan, mendahului Yakub, ya pergi dengan menaiki unta, ya kan. Jadi dari peristiwa yang terjadi saat sore hari ini, ya kan, kakak ada mau tanya sesuatu hal. Adik-adik di sini pernah nggak bertengkar dengan mungkin kakak kita, ya, atau dengan adik kita, atau mungkin dengan saudara-saudara kita yang lain, gitu ya? Pasti pernah, gitu ya. Terus bagaimana dengan perasaan kalian? Pasti kalian merasa, aku mangkel. Aduh, aku jengkel sekali ya sama adikku. Aku jengkel sekali sama kakakku, ya kan? Terus yang lebih penting adalah apakah kita bisa memberikan maaf itu seperti yang dicontohkan Esau kepada Yakub, ya kan? Esau memberikan pengampunan kepada Yakub dan mereka saling mengampuni. Nah, bisakah kita seperti itu adik-adik ya, ketika kita marah sama adik kita, sama teman kita, sama kakak kita, atau mungkin sama dengan saudara-saudara kita. Jadi saat sore hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa sikap yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita memberi maaf jika ada saudara kita, ada adik kita, ada teman kita, atau ada kakak kita yang membuat hati kita tidak senang, ya kan? Yang membuat hati kita menjadi marah, yang membuat hati kita menjadi kecewa. Karena apa? Tuhan mencintai orang-orang yang selalu memaafkan dan mengampuni, baik terhadap saudara dan terhadap yang lainnya. Jadi ya, firman Tuhan yang akan sampaikan melalui kisah Esau dan Yakub yang saling mengampuni adalah mengajarkan bahwa sebagai anak Tuhan kita hendaklah saling mengampuni dan memaafkan. Kakak yakin adik-adik semua yang di rumah pasti bisa melakukannya karena Tuhan itu selalu baik kepada kita semua. Baik, firman Tuhan sampai di sini, kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami boleh belajar peristiwa yang dialami Esau dan Yakub. Meskipun dengan rasa sakit, dengan rasa kecewa, dengan rasa marah yang dialami oleh Esau, tapi dengan kerendahan hati yang dimiliki Esau dan sikap untuk saling mengampuni, sikap yang memaafkan kepada adiknya, sehingga boleh terjalin suatu kasih yang luar biasa di antara Esau dan Yakub. Begitupun juga dengan kami semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya adik-adik kami juga yang ada di rumah, kami mau belajar seperti mereka Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan suatu perdamaian yang luar biasa, suatu kedamaian di dalam hati kami untuk kami bisa saling mengampuni dan memaafkan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami boleh belajar dengan baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Tuhan pasti akan tetap memberkati kami semuanya, baik adik-adik yang di rumah yang melakukan aktivitas seperti biasanya tetap dengan keadaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.